Terima Kak kasih. Zainuri udah siap? Yeah. Terima kasih Bu Ida. Suara saya masuk ya. Suara saya bisa diterima Bu Ida. Sudah jelas. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu moderator dan narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu peserta yang alhamdulillah sampai saat ini hari keempat sangat antusias, Bapak Ibu pengawas pendamping yang juga luar biasa. Selamat kepada Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu menjadi orang yang sedikit di antara orang-orang yang ingin mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari para narasumber. Bapak Ibu, saya akan menampilkan PPT untuk rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu harus lakukan setelah hari ini, hari terakhir dalam bimbingan teknis pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Coba akan saya tampilkan Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bisa. Nah, sudah muncul Bapak Ibu ya. Bu Ida sudah muncul ya. Sampun Pak. Baik, Bapak Ibu, rencana tindak lanjut bimbingan tadi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi, tentunya Bapak Ibu nanti akan melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu guru di komunitas belajar profesional, yaitu KKG dan MGMP. Nah, mengapa diseminasi itu penting Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masih banyak di antara guru-guru kita yang ingin sebenarnya mengikuti ini. Namun karena kuota terbatas, Bapak Ibu bersyukur dan beruntung Bapak Ibu mendapatkan surat tugas untuk mengikuti ini dan mempelajari sesuatu hal yang insya Allah baru dari narasumber yang sangat kompeten, yang sudah kita semua terima materi-materinya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui madrasah di Jawa Timur Bapak Ibu itu mayoritas swasta, bahkan menurut datanya 97,5% itu madrasah swasta. Jadi ada rasio yang sangat luar biasa gapnya antara madrasah negeri dan swasta. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menularkan ilmu-ilmu yang sudah kita terima dari narasumber yang sangat luar biasa itu. Selain itu tentunya PNS dan non-PNS yang sangat beda jumlahnya, sangat jauh. Kemudian linearitas kualifikasi akademik yang memang banyak yang belum juga linear. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk bimbingan teknis seperti ini. PKP di KKG MGMP tentunya belum merata, belum maksimal di berbagai daerah. Peran Bapak Ibu nanti yang kami harapkan akan benar-benar bisa menggetok tularkan atau mendiseminasikan tentunya ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu, pengalaman, keterampilan yang sudah Bapak Ibu coba melalui OJL, Bapak Ibu terapkan di dalam diseminasi nanti di komunitas belajar. Oleh karena itu harapan kita semua bahwa pemahaman pembelajaran berbasis literasi dan numerasi bisa diterima oleh semua guru dan semua pengawas di seluruh Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, luar biasa ini. Di daerah-daerah lain sebenarnya iri dengan Jawa Timur dan kita sudah bergerak sebegitu jauhnya meninggalkan daerah-daerah lain. Oleh karena itu harapan kita semua Bapak Ibu ikhlas nanti mendiseminasikan agar nanti prestasi belajar siswa yang rendah akan bisa kita atasi dengan kerja kelompok di dalam komunitas belajar profesional, saling sharing dan sebagainya. Bapak Ibu, di tujuan diseminasi yang akan Bapak Ibu lakukan nanti adalah membangun komunitas pembelajar atau learning community antar guru kelas, guru mapel melalui KKG MGMP.
Ini harapan kita semua, sehingga selokomotif KKGM GMP bisa bergerak bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu memberikan pemahaman kepada peserta tentang konsep pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Jangan berhenti di sini Bapak, terus belajar, karena Bapak Ibu akan menjadi narasumber kepada saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat kita semua yang belum berkesempatan untuk mengikuti BIMTEK kali ini. Kemudian Bapak Ibu mengembangkan keterampilan peserta, nanti Bapak Ibu tujuan-tujuan ini. Jadi tidak hanya pemahaman, tapi pada keterampilan mengembangkan rancangan atau menyusun rancangan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Pengalaman Bapak Ibu sangat berharga. Kemudian bisa menerapkan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi di kelas. Bapak Ibu nanti bisa mencoba, dan saya dengar kemarin ada di daerah-daerah tertentu bahkan mencoba rancangan itu dengan praktik pembelajaran yang luar biasa dengan peer teaching-nya, mengajar teman sejawat. Kemudian meningkatkan mutu proses dan hasil belajar, ini yang paling penting nanti. Dan tidak lanjut perbaikan kualitas belajar mengajar. Ini harapannya jangan sampai apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro, maaf ini puasa. Jadi apapun Bapak Ibu menerima pembimbingan teknis diklat tapi kembali ke madrasah, ya seperti itu. Bangun lingkungan belajar Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak sendirian nanti. Target pendampingan nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan tentunya meningkatnya pemahaman peserta yang Bapak Ibu dampingi nanti, yang Bapak Ibu diseminasikan nanti terhadap pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Meningkatnya keterampilan teman-teman Bapak Ibu, saudara-saudara Bapak Ibu, guru-guru yang nanti akan Bapak Ibu dampingi dalam diseminasi nanti untuk menyusun rancangan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Dan meningkatnya keterampilan guru untuk melaksanakan pembelajaran berbasis itu, dan terorganisasinya pola pembinaan dan sosialisasi tentang pembelajaran melalui komunitas pembelajar yaitu KKG dan MGMP. Bapak Ibu, apa yang harus disiapkan nanti sebelum Bapak Ibu mendiseminasikan apa yang sudah Bapak Ibu terima selama 4 hari ini? Pertama, Bapak Ibu nanti bersama pengawas berkoordinasi ya dengan peserta ini. Nah, ini ada 25 peserta di dalam satu titik. Silakan merencanakan, mendiskusikan apa yang harus nanti diseminasinya, tekniknya bagaimana. Kemudian nanti perwakilan didampingi oleh pengawas, itu berkoordinasi dengan Kasipenma, dengan KKM, dengan KKG, MGMP, dengan pengurus-pengurusnya itu, bagaimana nanti mengatur koordinasi pelaksanaannya bagaimana, itu Bapak Ibu koordinasikan segera. Kemudian di antara Bapak Ibu yang ada di sini pembagian tugas, kalau bisa tim teaching, semua berkesempatan untuk memberikan materi, karena materinya sangat banyak. Sehingga ada perlu pembagian tugas yang perlu Bapak Ibu diskusikan dengan kelompoknya yang ada di satu titik ini atau di 2 titik, karena MI ada 2, barangkali KKG-nya banyak, KKG per kecamatan. Nah, bagaimana itu mengkoordinasikan sehingga bisa tersentuh semuanya oleh Bapak Ibu di dalam diseminasi nanti. Teknis pelaksanaannya bagaimana. Kemudian Bapak Ibu melakukan monef itu ya, pengawas madrasah melakukan pendampingan dan monef. Kemudian pelaporan, nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus Bapak Ibu laporkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah pihak-pihak yang terkait yang harus Bapak Ibu nanti koordinasikan. Tentunya Bapak Maaf Pak Zen, tampilannya diperbesar sedikit Pak Zen. Diperbesar ya. Oke. Ya. Gimana, sudah kelihatan besar? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini tentunya Kepala Kemenak juga harus tahu, alhamdulillah di beberapa daerah kemarin saya lihat Kepala Kemenak ternyata juga monef, alhamdulillah sangat respon ya terhadap kegiatan ini. Pak Kasipenma juga saya lihat juga melihat di titik-titik tertentu luar biasa. Kemudian pengawas madrasah, nah nanti di dalam diseminasi ini selain ini juga melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian Bapak Ibu koordinasi dengan KKM, karena itu penting nanti barangkali bisa memfasilitasi pelaksanaan diseminasi melalui KKM.
kemudian KKKN GMP sebagai media dan wadah kegiatan diseminasi. Nah, ini yang Bapak Ibu harus koordinasikan semuanya. Baik. Nah, kemudian ini adalah rencana tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tanggal 7 sampai 10 Mei ini kan belum libur. Nah, Bapak Ibu segera berkoordinasi persiapan diseminasi di kabupaten kota, melaporkan kepada kepala kantor melalui Kasipenma. Maka di sini peran pengawas pendamping, kemudian wakil peserta jangan duduk semuanya 25 menghadap Kasipenma, ya, nanti kayak demo. Wakil saja barangkali 1-2 di setiap titik pilih untuk menyampaikan kepada Pak Kasipenma, kemudian ke Ketua KKM, ke pengurus KKM tentang rencana diseminasi. Karena ini dan insya Allah tanggal 12 itu libur. Kalau madrasah itu insya Allah masuknya tanggal, nggak tahu saya, 24 mungkin, tapi Bapak Ibu selama libur juga masih bisa menyusun rencana diseminasi. Bisa silakan di antara tanggal-tanggal ini pengawas pendamping mendampingi peserta untuk menyusun rencana diseminasi. Kemudian pelaksanaan diseminasi bisa dilaksanakan di antara tanggal 24 sampai tanggal 27 Mei. Ini insya Allah madrasah sudah masuk dan belum PAT mungkin segera didiseminasikan. Pengawas pendamping mendampingi, ya, kemudian nanti yang mendiseminasikan dibentuk tim. Kalau KKG-nya banyak tiap kecamatan, bagaimana teknisnya, kemudian kalau MGMP bisa berdasarkan mapel, silakan dikoordinasikan, didiskusikan di kabupaten kota masing-masing. Kemudian tanggal 28 sampai 29 Mei ini penyusunan laporan. Nah, pengawas dan guru harus melaporkan, membuat laporan. Apa saja yang akan dilaporkan? Untuk guru, laporannya adalah dalam bentuk laporan pengembangan diri. Nah, jadi nanti ada sistematikanya, laporan pengembangan diri plus nanti dimodifikasi dengan laporan pendampingan. Hanya satu laporan, bukan 2 laporan. Nanti untuk laporan pendampingan itu hanya disampaikan dalam sub-bab tertentu di dalam pengembangan diri itu. Kemudian dilampiri laporan pengembangan diri itu sebenarnya sudah bisa dilihat di buku 5 dan buku 4. Tapi nanti akan kami kirimkan template-nya, Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah besok kami sudah mengirimkan template-nya melalui surat resmi kepada Kasipenma, sekaligus memberitahukan bahwa BIMTEK ini sudah selesai dan mengembalikan Bapak Ibu ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, jadi biar diketahui oleh kepala kantor dan Kasipenma bahwa Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan, tapi harus tetap melaksanakan diseminasi sehingga nanti bisa berkoordinasi dengan baik, semuanya terorganisasi dengan baik. Nah, pengawas selalu mendampingi, pengawas madrasah yang ditunjuk lalu mendampingi. Nah, apa saja yang dilampir di laporan nanti saya sampaikan. Satu, tentunya RPP Bapak Ibu secara sendiri-sendiri, itu bukan RPP yang tadi, ya. Tadi kan kelompok. Nah, Bapak Ibu harus praktik menyusun sendiri. 1 RPP. Kemudian presensi setiap hari Bapak Ibu yang sudah ada ini di PDF-kan, nanti digabung dengan laporan. Lampiran yang ketiga adalah foto-foto kegiatan. Jangan banyak-banyak ya, yang penting ada foto kegiatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan saat diseminasi. Nah, itu kemudian pengawas. Apa yang harus dilakukan pengawas di dalam laporan? Nanti untuk pengawas, template-nya adalah laporan bimbingan dan pelatihan, laporan BIMLAT. Nah, itu K4 ya, kalau nggak salah nanti di K4. Nanti juga disertai pendampingannya bagaimana nanti akan dikolaborasi di laporan itu, nanti ada sistematikanya, ada template-nya Bapak Ibu, jangan khawatir.
insya Allah besok akan kami kirim di rumah masing-masing. Kemudian juga presensi. Jadi presensi bukan hanya presensinya pengawas, tapi saya yakin di presensi yang didampingi itu juga ada pengawas. Jadi pengawas juga tetap membuat lampiran presensi itu, kemudian foto-foto kegiatan. Nah, itu yang harus dilaporkan. Kemudian mengunggah laporan 30 Mei 2021 dikirim melalui Google Form. Ini nanti akan kami sampaikan juga di surat. Di surat Google Form-nya itu nanti akan kami kirim melalui surat juga. Nah, pengiriman sertifikat kami usahakan secara otomatis ketika Bapak Ibu mengirim laporan itu bisa terkirim, sehingga ini rencananya tanggal 1 sampai tanggal 3 Juni, tapi bisa saja nanti ketika tanggal 30 Mei Bapak Ibu mengirim laporan itu, kami usahakan bahwa laporan sertifikat itu langsung otomatis bisa terkirim melalui email Bapak Ibu. Oleh karena itu harapan kami Bapak Ibu mengirim alamat email yang benar, jangan yang salah. Nah, kadang-kadang kalau salah itu menjadi masalah, sehingga tidak terkirim itu sertifikat itu. Saya kira itu Bapak Ibu rencana tindak lanjut yang perlu saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu nanti bisa paham. Besok ada surat tentang rincian-rinciannya, insya Allah akan sampai ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu menjadi orang yang rare of the rare, orang yang jarang-jarang, sehingga banyak orang yang ingin mengharapkan seperti Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ida, saya kembalikan ke Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuri yang sudah menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Ada nanti timeline bisa dibaca pada surat pengembalian peserta yang akan dikirimkan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Selesai sudah tugas kami untuk rangkaian kegiatan pada hari ini, dan nanti penutupan akan ditutup langsung oleh Bapak Kabid, dan selanjutnya kami serahkan kepada panitia Mas Sahri